Duh, sumpah ya, kalau dipikir-pikir, merinding banget. Bayangin, dokumen sepenting teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang jadi awal mula ngebentuk negara kita ini pernah hampir aja musnah gara-gara dibuang ke tempat sampah. Kenapa bisa coba? Hai G-People, balik lagi di dunia serba-serbi bareng Ebi di sini. Gak kerasa ya, tahun ini kita sudah menyambut HUT RI ke-80. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-80 ini, ada baiknya kita ngeliat ke belakang dan ingat lagi pondasi kemerdekaan kita. Yap, teks proklamasi. Tahu gak sih, di balik teks singkat yang dibacakan sama Bung Karno itu, ada beberapa fakta menarik yang mungkin belum pernah kamu dengar. Nah, ini dia 5 fakta tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia versi dunia serba-serbi. Pertama, ternyata ada 2 jenis teks proklamasi loh. Maksudnya jenis kayak gimana sih? Jadi, jenis yang dimaksud itu jenis teks proklamasi autentik dan teks proklamasi klaim. Nah, teks proklamasi autentik itu teks hasil dari ketikan Muhammad Ibnu Sayuti atau yang dikenal sama orang-orang itu Sayuti Melik. Dia tokoh muda kelahiran Sleman. Sementara teks proklamasi klaim itu teks yang ditulis tangan sendiri sama Insinyur Soekarno dan hasil karangan yang dibuat sama Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Raden Ahmad Subarjo Joyo Adisuryo. Ada perbedaan nih antara teks proklamasi autentik dan teks proklamasi klaim, yaitu dari segi penulisan teks dan tanda tangan. Dari segi penulisan teks proklamasi autentik mengalami perubahan di beberapa kata, seperti kata proklamasi diubah menjadi proklamasi, kata hal 2 diubah menjadi hal-hal, kata tempo diubah menjadi tempo, kata Jakarta 17-8-05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan kata wakil 2 bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Untuk teks proklamasi autentik sendiri udah ditandatangani sama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sementara teks proklamasi klaim itu gak ditandatangani guys. Yang kedua adalah misteri angka di kalimat tahun 05. Kalau kalian sadar, di kedua jenis teks proklamasi ada kata tahun 05. Sementara pas Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi, di bagian akhir beliau mengatakan Jakarta 17 Agustus 1945. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh ini kenapa beda sama teks proklamasi ya? Apa mungkin Presiden Soekarno yang salah tulis atau Sayuti Melik yang salah ketik? Jawabannya adalah gak ada yang salah antara keduanya guys. Penjelasannya gini. Ternyata pada tahun 1945 Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia pakai kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Nah, tahun 1 kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada Masehi atau kalender Gregorian. Jadi, tahun Jepang berdasarkan kalender Kaisar Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Tahun 1945 kalender Gregorian sama dengan tahun 2605. Jadi, itu kenapa tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi itu kependekan dari angka tahun 2605. Gitu ya G-People. Fakta yang ketiga, teks asli proklamasi ternyata sempat dibuang di tong sampah loh G-People. Jadi, naskah asli yang ditulis tangan sama Presiden Soekarno dulu sempat dibuang di tong sampah. Aduh, kenapa bisa nih? Dikutip dari Detik News, Andaryoko Wisnu Prabu, laki-laki yang mengaku sebagai tokoh pemberontakan pembela tanah air atau PETA, Supriyadi mengatakan soal naskah proklamasi yang sempat dibuang di tong sampah. Jadi singkatnya kayak gini. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis sama Bung Karno itu ditulis sekitar jam 4 waktu Indonesia Barat 17 Agustus 1945. Terus abis selesai nulis,
Bung Karno ngasih naskah itu ke para pemuda yang lagi kumpul di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu naskah selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik seperti yang udah kita ketahui dari awal tadi guys. Usai mengetik, Melik meremas-remas naskah proklamasi yang ditulis Bung Karno itu. Dia pikir kertas itu tidak diperlukan lagi karena sudah ada naskah ketikan. Naskah itu dibuang ke tempat sampah. Kata Andaryoko kepada Detikcom dan The Jakarta Post di rumahnya Selasa 12 Agustus tahun 2008. Tapi untungnya, naskah itu diselamatkan oleh Burhanuddin Muhammadiyah, wartawan asal Aceh yang ikut mendokumentasikan proklamasi. Naskah itu akhirnya dia simpan selama 47 tahun sebelum diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992 yang akhirnya kita bisa lihat sampai sekarang ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Fakta selanjutnya, fakta keempat. Kalian tahu nggak? Ternyata rekaman pembacaan teks yang baru aja kalian lihat tadi bukan direkam secara langsung pas tanggal 17 Agustus 1945 loh. Kenapa gitu ya? Jadi saat itu teknologi di Indonesia belum secanggih sekarang. Jadi belum bisa tuh ngambil video atau rekaman suara. Akhirnya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia cuma diabadikan dalam bentuk foto aja. Terus kira-kira suara siapa ya yang baca teks proklamasi tadi? Jadi rekaman suara orang baca teks proklamasi yang biasa kalian denger itu emang suara asli Presiden Soekarno. Tapi suara yang diperdengarkan bukanlah suara yang diambil pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno yang lagi baca teks proklamasi adalah suara yang direkam tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia atau RRI. Perekaman suara itu disarankan oleh Yusuf Pronodipuro, salah satu pendiri RRI. Selanjutnya, fakta yang kelima, tentang hasil dokumentasi proklamasi yang ditanam di bawah pohon. Buat kalian yang bingung kenapa ditanam, biar apa sih tujuannya? Biar tumbuh atau gimana? Jadi, dulu hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan RI hampir disita sama Jepang. Hasil dokumentasi akhirnya berhasil diselamatin Pres Mendur, salah satu fotografer yang mengabadikan momen bersejarah ini. Terus hasil dokumentasi momen proklamasi itu diselamatin dengan cara ditanam sama Pres Mendur di bawah pohon yang ada di kantor Asia Raja biar nggak ditemuin sama pihak Jepang. Cerdik banget ya jasa Pres Mendur yang akhirnya sampai sekarang ini kita masih bisa ngeliat dokumentasi saat momen detik-detik kemerdekaan Indonesia. Nah, itu tadi 5 fakta tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia versi dunia serba-serbi. Gimana nih Iji People? Semoga hal tadi bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi kita ya. Hal tadi buat kita lebih sadar lagi bahwa perjuangan untuk menuju kemerdekaan itu banyak orang-orang hebat yang terlibat dalam menegakkan kemerdekaan. Dan ternyata banyak juga peristiwa dan fakta menarik yang mungkin gak diajarin ke kita pas di sekolah. Oh iya Iji People, kalau kamu punya fakta lain yang belum disebutin, boleh tulis di kolom komen ya. Nah, sebelum berakhir, kami dari IGTV mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia yang ke-80. Semoga negara kita ini bisa semakin maju dan makmur ya. Amin. Segitu aja untuk dunia serba-serbi kali ini. Dukung kami dengan cara subscribe dan nyalain loncengnya biar kamu gak ketinggalan video selanjutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa juga untuk like ya. See you next video. Bye guys.